Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masruroh. Saya mahasiswa IAIN Langsa, jurusan PIAUD semester 6. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak anak dan perlindungan dalam MK Advokasi dan Perlindungan. Yang perlu kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan anak? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, yang selanjutnya adalah hak anak. Hak anak merupakan bagian tidak terpisah dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bersifat yang pertama umum, berlaku untuk semua manusia di mana saja. Yang kedua, hak asasi manusia yang bersifat utuh, tidak boleh dirampas oleh siapapun dan tidak boleh diserahkan walau dengan sukarela. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia bersifat setara, yaitu tidak ada tingkatan antara satu hak dengan hak yang lain. Jenis-jenis hak anak atas perlindungan. Yang pertama, ada kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan fisik, psikologis, dan seksual yang dapat merugikan kesejahteraan anak-anak. Yang kedua, perlindungan hukum, menjamin adanya undang-undang yang melindungi hak anak dari segala bentuk pelecehan dan eksploitasi. Yang selanjutnya, perlindungan kesehatan dan keselamatan, mencakup hak anak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan keamanan yang kuat. Di sini ada undang-undang yang mengatur hak anak atas perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang berisi melarang segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya mewajibkan penyelenggaraan pendidikan yang aman bagi anak-anak. Nah, mengapa sih anak membutuhkan perlindungan khusus? Karena kekurangmatangan fisik dan jiwanya membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum dan sesudah kelahirannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip umum dan perlindungan anak. Yang pertama ada non-diskriminatif. Semua anak memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan, perundangan, dan kebijakan negara. Yang kedua, kepentingan terbaik anak. Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus dipertimbangkan kepentingannya terbaik anak. Yang ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya, partisipan anak. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan perkembangannya serta dipertimbangkan pendapatnya. Dari perlakuan apa saja anak patut dilindungi? Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, eksploitasi. Yang ketiga, penelantaran. Yang keempat, kekejaman. Yang kelima, kekerasan dan penganiayaan. Yang keenam, ketidakadilan. Dan yang ketujuh, perlakuan salah lainnya. Nah, di sini apa saja peran orang tua dalam melindungi hak anak? Yang pertama, memberikan kasih sayang, menjadi sumber kehangatan dan bimbingan bagi anak. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai baik, memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak. Nah, lalu apa saja peran pemerintah dalam melindungi hak anak? Yang pertama, penegakan hukum, menegakkan undang-undang yang melindungi hak anak. Yang kedua, memberikan layanan publik, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak. Yang ketiga, pendidikan dan kampanye, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi hak anak.
Dalam menjalankan hal ini, pasti ada tantangannya. Yang pertama, tantangan dalam melindungi hak anak. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa masyarakat belum memahami pentingnya perlindungan hak anak. Yang ketiga, kompleksitas kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak dapat memiliki berbagai latar belakang. Lalu, dampak buruk jika hak anak tidak dilindungi. Yang pertama, rusaknya kesehatan mental. Anak dapat mengalami gangguan psikologis akibat kekerasan dan pelecehan. Yang kedua, terhambatnya pertumbuhan. Perlindungan yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak. Yang ketiga, risiko masalah sosial. Anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi dan keterlibatan dalam perilaku berisiko. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hak anak. Yang pertama, 100K pendidikan masyarakat. Targetkan 100.000 orang untuk meningkatkan kesadaran melakukan perlindungan. Yang kedua, 50% perbaikan fasilitas publik, meningkatkan kualitas fasilitas publik untuk memastikan keselamatan anak. Nah, cukup sekian penjelasan dari hak dan perlindungan anak. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian. Mohon koreksinya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.